Hai, kembali lagi di YouTube channel Imelda Veronica. Video kali ini sharing tentang pengalaman seorang perawat Indonesia yang bekerja di Rumah Sakit Amsterdam di Belanda. Di Belanda, Kak, penyetaraan istilahnya atau apa, Kak? Untuk lisensi ya? Kita itu dianggap masih seperti siswa. Nah, kita dianggap sebagai siswa karena bahasa kita kan harus dioptimalkan dulu. Jadi kita belajar 3 bulan seperti di sini kan ada banyak nivonya ya, nivo perawat. Jadi itu dari basis perawat, baru perawat nivo 2 lah itu ya, basis perawat itu membantu orang untuk kasih makan, untuk mandikan, ya, untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, mandiin, higiene mulut gitu semua, rambut, baru bisa keluarin dan masukin ke tempat tidur. Itu biasanya perawat panti-panti jompo lah gitu. Langsung dipilah gitu berdasarkan nivo pendidikan. Jadi kita dulu udah dianggap, jadi ada nivo 2, nivo 3, nivo 4, sama nivo 5. Itu nivonya di sini. Jadi kita dulu dianggap seperti nivo 3 lah. Nivo 3 berarti itu basis perawat tapi bisa udah agak tinggian. Jadi kita bisa membagi obat. Bagi obat, membersihkan luka, kita boleh, baru menyuntik insulin gitu boleh. Jadi kalau basis perawat nivo 2 itu nggak boleh. Kalau yang nivo 2 itu Kak dengan latar pendidikan keperawatannya apa lah itu Kak? Kok nivo 3 tadi kan Kak berarti D3 keperawatan lah itu ya Kak ya? Enggak seperti SPK lah, SPK lah itu. Jadi kita itu kalau nivo 2 itu latar belakang pendidikannya hanya perawatan orang tua lah gitu. Geriatri dibilang di sini itu orang tua. Jadi gimana mandiin, kasih makan gitu. Jadi kita itu nggak disuruh, nivo 2 itu nggak disuruh untuk berpikir panjang. Kalau misalnya pasiennya itu misalnya lah dulu muntah, nggak diharapkan lah, nggak ada kemampuan untuk berpikir panjang itu kok bisa muntah ya gitu, enggak lagi. Jadi mereka hanya perawat pelaksana gitu, melaksanakan kegiatan sehari-hari gitu. Itu kalau bedanya. Kalau nivo 3, kalau itu udah diharapkan lah bisa berpikir anatomi, kok bisa sih dia ini muntah, apa penyebabnya, kita mulai berpikir gitu. Nah itu, jadi kita dulu dibagi ke nivo 3. Gitu ya Kak. Kalau di atasnya lagi misalnya setara dengan sarjana satu keperawatan, kalau itu ke nivo 4 lah itu. Nivo 4 sama nivo 5. Nah itu nivo 4 itu kalau itu udah perawat lah, bisa, tapi perawat nivo 4 bisa kerja di rumah sakit atau di panti jompo masih bisa, atau karena di sini sistem kesehatannya beda dengan di Indonesia, sangat beda. Nah itu, jadi kalau waktu itu kita dibagi nivo 3, baru kita sekolah 3 bulan untuk bahasa dulu, untuk lebih intensif lagi gitu, untuk lebih mengerti gitu ya, karena nggak gampang bahasa Belanda. Istilahnya hari pertama sampai berapa bulan tuh, kalau waktu kerja aku tuh kayaknya ya gimana, kalau mereka cerita aku nggak ngerti. Gitu ya Kak. Interaksi dengan pasien gitu Kak. Dulu Kakak pertama nyampe ke Belanda, terus langsung fokus pelatihan gitu Kak, atau sambil pelatihan tapi juga langsung di tempat panti jompo atau rumah sakit sih Kak? Enggak, kita dulu jadi 3 bulan di Jakarta pelatihan, kita dikirim ke sini, kita juga di sini pelatihan lagi 3 bulan, belum ada hubungan dengan pasien gitu atau klien belum. Terus setelah 3 bulan ini kita ujian. Nah itu untuk mempersamakan nivo kita, jadinya ke nivo 3 dipersamakan gitu ya, supaya mereka bisa menjamin kalau kita betul-betul punya ilmu, punya pengetahuan, dan juga attitude untuk nivo 3 itu.
Terus setelah itu kita dimasukkan ke panti jompo. Jompo ya. Per playhouse lah kalau di sini dibilang. Jadi per playhouse itu untuk tempat orang yang sudah tua, dan kebetulan tempat kerja aku itu dulu nggak hanya orang tua, tapi ada juga orang muda yang misalnya dia penyakit MS, multisklerose atau ALS. Jadi itu penyakit otot gitu ya. Jadi semua otot-ototnya nggak berfungsi lagi gitu. Jadi mereka itu pernapasannya juga harus melalui mesin. Jadi di situ orangnya masih lumayan muda lah gitu, masih umur 40, atau karena kecelakaan dia itu jadi parese gitu ya, dari leher, jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah itu juga, jadi banyak di tempat kami. Jadi itu tempat kerjaku dulu itu juga seperti revalidasi dan juga untuk orang tua gitu. Nah iya, jadi aku dulu kerja itu 1 tahun sambil sekolah sekali seminggu. Sekolah mau ngambil sarjana atau pelatihan? Nah, itu sekolahnya untuk menyamakan dengan niveau 3 itu. Menyamaratakan. Selain yang pelatihan 3 bulan itu, Kak? Iya, selain itu. Jadi selama kita untuk sekolah 1 tahun itu, kita itu dikasih pelajaran tentang anatomi, tentang ya kita udah perawat, kita kan lebih gampang, kita tahu udah anatomi, cuman bahasa Belandanya apa kan itu. Jadi sebenarnya itu pelajaran lebih banyak ke bahasa daripada ke keperawatannya. Jadi itu 1 tahun baru kita diujiankan, dan untungnya semua lulus. Kita punya kontrak dulu cuma 2,5 tahun. Intinya setelah 2,5 tahun kita pulang. Oh gitu, Kak. Itu yang kontrak 2,5 tahun itu udah di rumah sakit ya, Kak? Belum, masih di panti jompo. Di tempat yang lama? Masih lama, iya. Jadi kita itu memang tujuannya itu dari Binawan itu dikirim untuk ke panti jompo. Oh iya, Kak ya. Jadi kalau perusahaan yang Matahari itu, kalau itu memang tujuannya ke rumah sakit. Oh, ke rumah sakit ya, Kak. Tapi itu pendidikannya diterima juga yang D3? Diterima. Diterima, Kak. Iya. Lebih enak sih kita kerja di panti jompo dulu, karena nenek-nenek sama kakek-kakek itu lebih banyak waktu membimbing. Aku dulu sering ngobrol sama kakek-kakek sama nenek-nenek gitu, mereka punya lebih sabar gitu. Malah diketawain kita karena lucu, kita ngomongnya masih susah gitu. Mereka bersalahan, tapi mereka berusaha mengerti kan itu. Kalau di rumah sakit kan orang udah sakit, datang lagi bersalahan ngomong kan bisa marah. Atau pernah pakai bahasa isyarat gitu, Kak? Karena nggak tahu iya, terkadang kalau aku nggak bisa menjelaskan, aku lebih menjelaskan dengan cara yang lain. Akhirnya bilang, oh ini maksudmu gitu. Iya, itu. Itu selama berapa lama lah Kakak alami? Setelah pelatihan yang 3 bulan itu? Lama. Karena gini, untuk pasif bahasa asing itu nggak gampang. Baru kita bisa banyak kosakata, tetapi intonasi mereka sama pengucapannya beda. Jadi ya kita harus aktif, banyak nonton televisi, film-film anak-anak, film-film bahasa Belanda, mendengar berita. Nah itu menolong. Jadi kita itu lebih, oh iya itu tadi gitu. Jadi ya hari pertama sampai setahun, kurasa aku itu sampai setengah tahun. Terkadang teman kerjaku tuh ngomong, mereka tuh cepat dan banyak yang ditelan ya omongan itu. Misalnya ditelan terakhirnya apa dia bilang gitu. Aku capek betul, otakku itu capek betul. Pulang kerja bukan capek badan tapi capek otak mengertikan apa dibilang gitu. Jadi kalau pulang kerja itu kayaknya udah kerja keras hera mangombak 10 hektar manihilala. Iya. Jadi biasanya waktu di apa itu Kak, di panti jompo, rutinitas orang Kakak apa aja gitu Kak? 3 shift juga di sana Kak? Iya, mereka 3 shift. Nah terus
kita itu kerja pagi dari jam 7 sampai jam setengah 4. Setengah 4. Terus kerja sorenya itu dari jam setengah 3 sampai jam 11. Terus kerja malamnya itu setengah 11 sampai jam 7:07, setengah 8 lah gitu. Jadi kerja kita itu dulu pertama-tama hanya kerja pagi terus dikasih. Terus kerja paginya apa? Kalau pagi kita datang, kita membaca ya. Membaca apa yang terjadi kemarin sore sama malam tentang klien lah, bukan pasien, karena itu udah orang yang di situ tinggal, orang tua ya, mereka itu jadi tinggal di situ untuk selamanya sampai mati gitu. Oh gitu Kak? Oh Iya. itu udah, Udah rumah mereka lah itu gitu. Makanya kita nggak bilang pasien tapi klien. Iya. Nah terus kita baca apa yang terjadi kemarin sore atau malam, atau pasiennya sakit, atau ada komplikasi atau apalah gitu, orang tua lah kan gitu. Terus atau ada keluhan tentang pasien atau keluarga gitu. Nah terus udah baca kita laporan, baru setelah laporan kita itu ya minum kopi dulu. Setelah minum kopi kita langsung mandiin pasien, mandikan pasien, baru kita langsung visit sama dokter, karena setiap panti jompo ada dokter yang satu penetap, dokter tetap ada. Jadi kalau ada sesuatu yang kliennya sakit, kita bilangin. Kalau kliennya nggak punya masalah, udah kita nggak usah bicara gitu sama dokternya. Nah terus setelah itu kita mandikan pasiennya. Yang kasih makan itu orang dapur, ada tukang kerja. Orang gizinya Kak, orang gizinya yang langsung. Iya, yang kasih makan. Terus setelah makan kita mandiin, sudah mandiin kita keluarin, karena kebanyakan pasiennya udah nggak sanggup lagi keluar sendiri. Biasanya mereka itu udah tua atau yang lumpuh gitu, karena kebanyakan karena stroke gitu ya. Nah terus kita keluarin, mereka itu tinggal duduk di kursi roda. Kursi rodanya itu udah memang betul-betul kursi roda yang kuat lah buat mereka gitu, yang sudah diukur oleh ergoterapi. Oh berarti tiap masing-masing klien punya kursi roda sendiri Kak? Iya. Sesuai dengan dengan berat badan. Iya. Nah itu kita dikasih satu hari itu kita punya klien itu 5 orang lah setiap pagi. Nah 1 orang 5 klien. Iya. Dan orang kakak pagi itu berapa orang Kak? Kita kerja pagi itu bisa 5-6 orang. Berarti rata-rata pasiennya sekitar 30 ya Kak ya? Iya 30. Kecuali kalau pasien yang ku bilang tadi yang pernah ku kerja itu di ALS afdeling gitu ya. Nah kalau itu yang penyakit otot otot-ototnya itu jadi nggak ada berfungsi lagi gitu, sampai otot jantungnya pun berhenti, akhirnya mati. Nah itu kalau itu kita berdua untuk 2-3 orang, 2 pasien itu kita berdua, hampir satu-satu lah gitu, karena itu betul-betul intensif kerjanya. Karena itu pasiennya nggak bisa berdiri. Berarti disesuaikan ya Kak dengan kondisi pasien untuk penghitungan tenaga. Berapa repotnya untuk satu pasien ini, berapa perawatnya perlu gitu. Jadi kita juga di sini kita kerja itu udah pakai Stalif namanya, atau kayak robot lah gitu ya. Jadi itu kita ada alat gitu, alat itu yang ngangkat mereka, karena ya untuk badan kita nggak bagus gitu. Di sini diperhatikan supaya kita nggak capek gitu, badan kita nggak keseleo gitu ya. Jadi itu ada alat-alat disediakan mereka. Untuk membantu kemudahan perawat kerja kita ya, dan keselamatan petugas ya Kak. Iya. Nah itu. Jadi setelah kita keluarin klien, baru mereka duduk di ada ruang tamu mereka gitu ya. Nah, mereka makan siang di sana.
sebagian klien ini bilang aku mau ke WC, kita harus bantu, atau kalau mereka mau tidur siang juga kita bantu gitu. Baru perawatan luka kita langsung lakukan setelah mandi gitu, atau sebelum mandi kita langsung kerjain semua gitu. Baru nanti dinas sorenya itu kerjanya ya mereka itu kasih makan bantuin untuk petugas dapur atau dietis gitu ya, kita untuk bantuin makan. Setelah itu ini pakai baju untuk tidur, sama ya bersihkan ini karena nenek-nenek kebanyakan udah pakai gigi palsu ya. Nah itu baru bersihkan itu gitu. Baru setelah itu mereka tidur, kerja malam, kerjanya ya untuk mempersiapkan kegiatan di pagi hari, seperti semua kertas-kertas didosir gitu ya, udah lengkap cukup atau belum, baru mereka keliling atau masih hidup atau enggak kan kita nggak tahu. Dia langsung gitu ya Kak, sistem kamar-kamar gitu tempat? Iya kamar-kamar. Satu kamar satu klien. Iya, kadang ada juga sih yang masih 4 orang. Ada, tapi itu dilihat dari seberapa berat istilahnya fisiko sama badannya gitu. Misalnya pasiennya itu nggak tenang, suka jerit-jerit. Nah itu kan nggak bisa di satu, harus pisah. Atau pasiennya ini depresi, suka nangis atau gimana. Nah supaya yang lain jangan ikut depresi, kita bikin di kamar satu gitu. Kecuali kalau pasiennya itu yang ALS atau MS yang pakai alat pernapasan itu, kalau itu satu orang satu gitu. Itu. Nah terus setelah aku kerja di sana 2,5 tahun, aku kenalan sama suami. Terus suami tinggal di dekat Amsterdam. Terus aku di situ pikir aku harus ikut suami lah di sini.